Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare Lur? Dina kiye anak ngapak. Ngobrol perkara kebaikan. Nek orang ngapak, jerene ora kepenak. Karo tema dua jalan menuju surga. Sing arep digawaken nang Ustaz Zulfa. Monggo Ustaz dimulai baik. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan belajar pemahaman-pemahaman tentang hadis-hadis dan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan untuk menuju surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini memang real ya, fakta, karena kita kalau misalnya ingin menuju suatu tempat, kita harus tahu ilmunya. Perlu pengetahuan agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Begitu juga dengan menuju surga. Kita menuju surga dengan dibekali dengan ilmu, dengan belajar agama. Kemudian salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, baik yang sekarang hadir di Basecamp GSC, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala dan cintai, dan juga para hadirin yang online yang sedang menyaksikan kajian dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita dengan balasan yang baik ya. Termasuk juga orang-orang yang live streaming lah ya, yang menonton kajian pada pagi hari ini. Karena mereka menggunakan wasilah-wasilah berbentuk HP atau komputer atau tablet dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga tentunya membantu dan ada pahalanya, membantu dalam amalan baik dan pasti ada pahalanya. Jadi kita harus sering-sering gunakan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya wasilah itu menuruti tujuannya ya. Jadi yang namanya wasilah menuruti tujuannya. Jika tujuannya baik, maka wasilah itu akan baik, akan ada pahalanya. Jika tujuannya pahala, maka wasilah itu adalah ada juga pahalanya, ada juga pahalanya. Gitu ya. Jadi gunakan barang-barang di sekitar kita seperti handphone untuk mendengarkan kajian, menuntut ilmu agama, dan yang lain yang bermanfaat ya, dan yang lain sebagainya. Baik, jamaah hadirin
yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, baik yang ada di Basecamp GSC atau yang menyaksikan secara online. Pada pagi hari ini kita akan membawakan judul tema kajian mingguan ya, yang berjudul Dua Jalan Besar Menuju Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kepada pembahasan inti, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah al jannah. Tahukah, yang artinya, tahukah bahwasannya barang jualan Allah itu sangat mahal? Tahukah barang jualan Allah itu adalah surga? Maka kita pahami dari hadis ini, mengapa Nabi Muhammad SAW mengibaratkan barang jualan Allah adalah surga. Di sini ada yang tahu, pemirsa atau teman-temanku sekalian? Maka jawabannya adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Ya. Jadi orang tuh ketika kita bilangin takwa kepada Allah, stigma yang ada di otaknya itu menganggap bahwa ya udah sholat gitu, beribadah yang lainnya, puasa, ngaji. Memang betul itu juga salah satu ketakwaan kepada Allah. Tapi agar orang-orang tidak terfokus, tidak hanya itu loh yang namanya takwa itu, tapi takwa juga meliputi hak-hak manusia. Ya, makanya digambarkan di sini agar memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik kepada manusia. Ketika dia bertemu dengan yang tua, dia menghormati, salam. Dia ketemu yang seumuran, menghormati. Ketika mereka bertemu dengan yang muda, mereka menyayangi dan mengayomi gitu. Itu adalah akhlak yang baik, salah satu akhlak yang baik yang patut kita kerjakan, karena ini juga merupakan salah satu cabang dari takwa tadi, agar orang-orang tidak terfokus dengan hak-haknya Allah saja. Maka dari itu Rasulullah bilang seperti itu. Ini faedah dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mensikapi atau mensifati orang-orang yang mukmin yang imannya sempurna itu adalah adalah akhlaknya yang paling mulia, itu adalah yang paling sempurna imannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Ini juga salah satu ya keutamaan berakhlak baik, adalah dia menjadi orang yang sempurna keimanannya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan memiliki akhlak yang baik, seperti Rasulullah SAW bersabda ya, menjanjikan bahwasannya orang yang paling dekat tempat duduknya di surga
bersama Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka ini harus diperhatikan ya, wahai teman-temanku dan para hadirin yang menyaksikan di di online ya, bahwa akhlak ini sangat penting. Dan juga ada yang dimasukkan ke neraka karena akhlaknya yang buruk. Semisal juga ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tetangga itu tidak aman dari keburukannya, keburukan lisannya, perbuatannya. Padahal dia sering sholat, sering ngaji, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, melaksanakan perintahnya. Tapi kepada tetangga seperti itu, maka diancam dengan neraka. Ini adalah bukti bahwasannya akhlak tuh penting loh. Jadi jangan dilupakan. Kita nggak bisa berfokus kepada ibadah kepada Allah saja, tapi juga masuk ke ranah hak-haknya manusia. Kita bermuamalah baik dengan mereka, kita sopan, kita memiliki adab yang baik sehingga mereka ridho, ya. Mereka ridho kepada kita dan Allah pun akan ridho kepada kita. Kemudian apa sih bentuk-bentuk amalan akhlak yang baik itu? Maka para imam-imam zaman dahulu menyebutkan beberapa contoh yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, husnul khuluq al-karamu wal bazlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah orang yang ramah, dermawan, dan ihtimal, dia mampu menahan emosinya. Kemudian perkataan selanjutnya dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-bazlatu wal atiyah wal bishrul hasan wa kana Sya'bi kadzalik. Dia berkata contohnya akhlak yang baik ya, memiliki sikap yang dermawan, wal atiyah suka memberi, wal bisrul hasan memberitakan kabar gembira kepada orang lain. Dan Imam Asy-Sya'bi selalu seperti itu. Jadi mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian disampaikan juga oleh Imam Al-Mubarak mengatakan wa bastul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kaffal adza. Ya. Wa kafful adza, yaitu mukanya yang berseri-seri. Orang yang baik itu wa bazlul ma'ruf, dan dia mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan dan menghilangkan gangguan. Kaful adza itu bisa apa saja ya, bisa kita menghindarkan kerikil di jalanan yang memungkinkan mencelakakan orang lain gitu. Itu juga sebuah gangguan, kita hilangkan. Atau juga berbentuk sampah lah ya. Gampangnya ini kira-kira bau mengganggu orang lain, kita hilangkan, kita buang ke tempatnya ya. Itu juga termasuk ke dalam akhlak yang baik. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, husnul khuluq an la taghdab wala tahtad. Wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Imam Ahmad memberikan contoh akhlak yang baik itu adalah yang dia tidak suka marah dan tidak suka cepat naik darah lah gitu ya. Dan juga menyebutkan akhlak yang baik itu antah tamila ma yakunu minan nas. Dia juga bisa menahan amarah yang disebabkan oleh manusia. Kadang-kadang manusia juga kan berbuat salah gitu. Jadi kita harus sabar terhadap perbuatan mereka. Mungkin dua jalan ini sudah jelas ya, sudah dijabarkan. Barangkali ada pertanyaan mungkin dari presenter mengenai materi hari ini gitu ya. Monggo mungkin. Ngapurane ya Tat. Oke. Ngapurane Tat nyor takon.
apa sih keutamaan wong bertakwa karo oli apa? Baik ya. Jadi keutamaan orang-orang yang bertakwa itu juga sangat banyak ya sebenarnya di dalam Al-Quran ini. Sangat banyak sekali ya. Dan saya mungkin akan menyebutkan beberapa ya, Mas. Menyebutkan beberapa yang dapat kita ambil faedahnya lah. Yaitu yang terdapat dalam surat At-Tolaq. Di sini memang ada 4 sekaligus ya disebutkan dalam surat At-Tolaq. Yang pertama adalah di ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Di sini maksudnya jalan keluar apa? Jalan keluar dari segala masalah. Jadi ketika kita terpepet, kita merasa, ya Allah ini gak ada jalan lain ini, gimana kita harus gimana? Gini salah, gini gak bisa, gitu gak bisa. Udah kepentok lah istilahnya. Allah akan membukakan jalan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah akan menyediakan jalan tersebut agar keluar dari masalah. Itu orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki ini tidak juga selalu berupa materi. Karena orang ketika dibilang rezeki, stigmanya adalah harta yang diberikan kepada orang tersebut. Padahal pemberian Allah itu tidak hanya itu. Bahkan kita bisa melihat, ini juga sesuatu yang nikmat luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak bisa melihat di dunia ini. Hitam, gelap gitu. Atau cahaya lah. Cahaya tidak ada di dunia ini. Kita mau lihat apa? Lampu aja. Lampu kalau tidak ditemukan, ini bakal gelap ruangan ini. Yang kita pandang nggak jelas, cuman hitam yang terasa. Dan matahari juga. Matahari kalau nggak ada, berapa banyak penyakit yang akan timbul karena tidak adanya matahari. Kita sering dengar kalau corona juga kan pengobatannya juga salah satunya dengan vitamin yang berasal dari sinar matahari kan, untuk menguatkan metabolisme tubuh. Itu baru satu. Belum kalau gelap itu tidak bisa melihat apa-apa kalau tidak ada matahari. Ya. Jadi itu salah satu kenikmatan juga. Begitu juga salah satu rezeki juga. Begitu juga kita bernafas. Orang-orang yang normal ini gini aja kayak nggak kerasa. Ini tuh nikmat, nggak kerasa ini tuh. Tapi bagi orang-orang yang harus menghirup oksigen, mereka sangat merindukan udara segar lah. Mereka membayar botol udara yang tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu banyak seperti kita. Itu bayarnya luar biasa, sangat mahal. Ya, mereka ini sangat ingin menjadi normal kembali, sedangkan orang-orang yang normal ini tidak tahu apa rasanya. Ini tuh kenikmatan loh, ini tuh rezeki loh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak terhitung. Dalam 1 detik ini saja, apa yang bisa kita rasakan? Badan sehat, buang air lah. Buang air juga kalau misalnya susah, misalnya nggak bisa keluar, ada kan orang yang penyakit dikeluarin, dioperasi secara manual gitu. Itu merupakan rezeki juga dari Allah, diberikan kemudahan dalam buang air, dalam makan, minum, bernafas, melihat. Dalam 1 detik itu juga sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung oleh kita.
Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah disebutkan di ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkara-perkaranya mudah. Ya, jadi ini juga para ulama menyebutkan bahwa ayat yang keempat ini berkaitan dengan ayat yang kedua tadi, yang yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan jalan keluar baginya. Jadi yang ayat keempat ini menjelaskan ayat kedua, Allah tuh memberikan jalan keluar ini mudah apa sulit? Kan ada jalan keluar yang sulit dan ada yang mudah. Misalnya kita punya penyakit, ingin sembuh, maka kita harus operasi. Ini adalah jalan yang berat lah bagi kita ya, jalan yang berat. Tapi di ayat keempat ini, yaj'al lahu min amrihi yusra, menjadikan perkaranya mudah. Contohnya ya tadi, kalau kita sakit ingin sembuh, tahu-tahu sembuh sendiri, tahu-tahu sembuh dengan alami, dengan tubuh kita yang memperbaiki gitu. Itu kan salah satu perkara yang mudah. Jadi Allah jelaskan lagi, Allah akan menyediakan jalan keluar juga, dan juga akan menyediakan jalan keluar itu secara mudah baginya. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, yang terakhir ya dalam surat ini, sebenarnya masih banyak di Al-Quran. Yang keempat adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu di ayat kelima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan membesarkan pahalanya. Jadi itu keutamaan beberapa contoh keutamaan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena ini yang akan dibawa oleh kita di perjalanan panjang setelah kematiannya. Makanya disuruh berbekal karena ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang dan butuh dengan namanya bekal. Maka Allah memerintahkan itu, kita harus mengerjakannya dengan mengamalkan amalan soleh seperti yang wajib dan yang sunnah, seperti yang telah tadi dijelaskan. Mungkin begitu saja, Mas, ya. Gimana kita tutup aja? Mungkin dari Ane tutup pribadi dulu ya kajian ini. Setelah itu kita serahkan kepada moderator lagi, kepada MC. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe lur kajiane mantep mbok. Masyaallah tabarakallah. Jazakallah khairan tad atas ilmune karo materine. Ge sangat bermanfaat nggo para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.